Anda yang salah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, kalimat Qur'annya surah ketiga ayat 31, yuhibbukumullah. Allah mencintai Anda, wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama dilakukan adalah orang yang dicintai Allah akan digugurkan semua dosanya. Begitu dosanya gugur, maka dampaknya akan dipelihara ujung kepala sampai ujung kakinya dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang sudah diampuni dosanya, ciri pertamanya kata Al-Quran, wa aslah, taubat tu faman taba wa aslah. Orang yang tobatnya diterima, aslah, akan dijaga oleh Allah lebih baik dari sebelumnya. Mata ada dosa, tobat diampuni oleh Allah, maka dosa mata akan ditutup oleh Allah, dicegah dari berbuat maksiat. Dia nggak senang dengan gambar yang biasa dilihat lagi yang tidak bagus, acara-acara buruk sudah nggak suka. Telinga jelek, tobat, maka hal-hal yang didengar yang jelek-jelek itu nggak suka kan? Itu tandanya tobatnya. Ya, kalau tobat dari pandangan mata yang salah, tapi masih senang ngintip-ngintip misalnya, nah, itu tandanya masih harus disempurnakan tobatnya. Ya, ini nggak bagus, astagfirullah. Mana tuh? Oh, benar salah. Nah, itu belum sempurna. Jelas ya? Nah, jadi keutamaan di hari ini, kalau kita beramal, statusnya langsung dicintai Allah. Artinya, ada peluang untuk bertobat. Yang kalau tobat, seketika dosanya hilang semua. Masya Allah, tidak ada yang paling menyenangkan berhadapan dengan Allah, kecuali status kita itu bersih. Saya berapa pekan ke belakang ada di beberapa daerah, dan saya berikan pernyataan ini. Dan semua merasakan perasaan yang sama gitu. Saya mau tunjukkan begini teman-teman sekalian. Bapak ibu dilahirkan oleh seorang ibu. Mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih. Berjuang dengan kematian dalam melahirkan. Disayang-sayang sejak kecil. Misal, maaf sekali. Setelah dewasa, Anda pergi ke satu tempat dan Anda dikenal sebagai pelaku maksiat yang paling buruk di tempat itu. Anda disebar, sampai menyebar beritanya. Anda pencuri, Anda peminum, Anda pezina, Anda macam-macam, dan sebagainya. Itu sudah menyebar dan dikenal. Sampai berita itu sampai kepada ibunda Anda yang telah melahirkan Anda. Pertanyaan saya, apakah Anda masih punya keberanian untuk pulang menghadap dan menatap wajah ibunda Anda? Sedangkan status Anda dikenal kotor dalam lingkungan kehidupan. Enggak, saya mau sampaikan, berani nggak pulang natap wajah ibu Anda? Anda di Jawa, merantau ke Jakarta, berbuat onar di Jakarta, terkenal sampai ke Jawa, masih berani nggak pulang menghadap ibu yang melahirkan? Masih berani nggak menatap wajah ibu yang telah memberikan ASI kepada Anda? Nggak berani. Kalau Anda ingin kembali, Anda akan perbaiki diri dulu. Jadi lebih baik dulu, dikenal dengan baik dulu, pulang kepada orang tua, bangga orang tua dengan Anda. Bahkan seorang penipu pun, dia pasti akan menipu ibunya juga ketika pulang, nggak ingin disebut penipu. Dia ingin desain tubuhnya menjadi lebih baik. Seorang koruptor, pulang dia ke rumahnya, bertemu ibunya, statusnya akan dirubah dulu. Orang kaya yang dermawan nyumbang, mungkin harta itu dipakai dari hal yang buruk. Artinya apa? Seorang yang ingin bertemu dengan yang paling dikasihinya, dicintainya, segala halnya akan dia pastikan keadaannya baik. Kalau Anda aja nggak sanggup menuju ibu Anda, menatap wajah orang yang telah melahirkan Anda dalam keadaan buruk, kok Anda berani-beraninya menghadap pulang kepada Allah dalam keadaan apa nggak malu nanti? Nah, itu nggak bisa kemana-mana lagi. Berhadapan Anda dan disaksikan oleh semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia, penduduk langit dan bumi. Jadi kalau kita nggak bersihkan sekarang dan kita pasti pulang, mau kapan lagi kita bersihkan itu semua? Dan orang-orang duluan pulang. Saya tuh sering katakan, mungkin orang baik itu pulang untuk ditunjukkan pada kita bekal mereka cukup. Waktu mereka sudah selesai, kesalahannya mungkin sedikit, bekalnya terlampau banyak, tertutupi ridha Allah ada bagi mereka. Mbah Maimun Zubair Selasa kemarin. Sudah, alhamdulillah di Mekah dimakamkan di mana? Al-Ustaz Arifin Ilham sebelumnya. Yang lain-lain sebelumnya, tokoh ulama orang-orang baik di hadapan kita semua. Mungkin ada juga yang tidak pernah tampil di bumi tapi populer di akhirat. Populer di langit. Mungkin ada ahli Quran di desa, ada ustaz yang sangat ikhlas yang tak pernah cari bayaran, yang dia di kampung-kampung, pulang duluan bekalnya cukup. Itu diperlihatkan kepada kita, viral di media sosial, bahkan nasihatnya diabadikan di YouTube, masuk ke WhatsApp. Itu untuk ngingatin kita, bukan hanya menyanjung mereka. Mereka nggak usah disanjung. Menyanjung orang baik, buang-buang energi, emang sudah baik. Yang jadi persoalan itu kita yang kurang. Di kalimat itu Allah berikan kepada kita. Pertanyaan saya, kenapa cuma masuk ke handphone Anda bukan ke handphone orang lain? Kenapa Anda bisa lihat padahal Anda mungkin bisa mengabaikannya? Itu kan pelajaran, kita akan di mana gitu. Dan kita mau kemana? Ini waktunya. Jadi kalau ada orang taubat di waktu-waktu ini, seketika bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia beramal, status amalnya bukan 10, ingat, yang dituliskan bukan infak 700 kalau dituliskan. Kaidah amalan ketika dikerjakan 10 kebaikannya. Quran surah 6 ayat 160.
Kalau dia infak 700 paling minimalnya. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau dikerjakan di hari-hari ini, semua naik statusnya setara dengan jihad fi sabilillah. Setara dengan jihad. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran, ya dari awal sampainya sanggup kita baca, itu dari mulai baca satu huruf langsung ditetapkan jihad fi sabilillah. Mujahid. Kalau wafat, syahid. Nun, meninggal, syahid. Masya Allah, baru nun tuh udah syahid. Tapi ini nggak main-main, bukan ahli hidayat. Kalau ahli hidayat yang sampaikan, Anda bisa tinggalkan. Nabi yang sampaikan. Kapan Nabi berdusta? Ya, kapan Nabi mengarang cerita? Tidak ada. Wa ma huwa biqauli syair. Ya. Dan itu bukan kata-kata pujangga, bukan pengarang. Nabi yang sampaikan. Nah, kapan waktu itu? Kata Nabi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama. Kita sekarang sudah masuk hari ke-7. Tinggal 3 hari lagi. Jadi yang belum kenal dengan kesalahan dirinya, ayo berkenalan. Tobat kepada Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak cukup dengan amin, tobat dulu. Tobat, kenali dulu. Ya, tanya keluarga, tanya teman, tanya kawan. Yang kedua, kumpulkan amalan karena rumusnya amal soleh. Al-amalu shalihu fiha. Amal soleh yang dikerjakan di waktu itu. Jadi bikin kurikulum dari sekarang. Kita akan ketemu lagi bulan depan insya Allah. Dan belum tentu juga. Dari sekarang tinggal 3 hari nih. Semua jenis sholat keluarkan. Sholat apa saja. Demi Allah saya katakan tolong 3 hari ini aja. Bangun tahajud. Syuruk. Allah. Duha. Qabliyah, ba'diyah, rawatib, mutlak. Kerjain. Kerjain aja dulu. 3 hari ini. Maksimalkan. Karena pahalanya besar. Dan belum tentu setelah 3 hari ini selesai balik lagi ke konsep semula. Kalau mau lagi tunggu tahun depan kalau hidup. Kalau enggak ya sudah selesai. Ditolong 3 hari ini. Makanya nanti hari ke-9-nya ada puasa, dikenal dengan puasa Arafah. Dan nanti tolong lihat supaya tidak terlampau panjang tayangan-tayangan kami sebelumnya, saya sudah jelaskan kenapa disebut puasa Arafah. Apa bedanya dengan puasa lainnya. Ingat ya, yaumnya dharaf mudhaf. Arafahnya mudhaf ilaih, menunjuk kepada momentum. Yaumnya hari pelaksanaan waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Arafahnya momentum, lihat orang yang wukuf di Arafah. Apa yang mereka kerjakan? Di puasa yang Anda kerjakan di hari itu sama persis pekerjaannya dengan orang wukuf di sana. Makanya ketika mereka orang wukuf istighfar, mengoreksi diri, muhasabah, introspeksi, kenali kesalahan, lalu mereka lontar kan, pergi ke Jamarat, ke Muzdalifah ambil batu, dilontar tuh. Ya, lontar nafsu yang tidak bisa terkendalikan. Hal yang besar yang sulit dikendalikan disebut aqabah. Kadang-kadang nafsunya dikendalikan, orang sekitaran mempengaruhi. Dia bisa mengendalikan diri, cuma istri kadang-kadang ngarahkan pada yang tidak tepat. Bapak kan bupati, udah 4 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Masa camat sudah Ferrari, Bapak masih kijang? Tiap hari itu. Kadang istrinya yang bagus, jilbab sudah menawan. Suaminya kadang-kadang ngarahkan pada yang buruk. Papa ada family gathering mah, copot dulu kerudungnya jilbabnya walaupun cuma 30 menit. Itu wusta namanya, lingkaran sekitaran. Kadang diri kita baik, keluarga juga bagus. Cuma suami dapat tempat baru, dimutasi pekerjaan baru, bertemu dengan orang-orang yang kurang baik. Mulai diajarkan cara menyogok, mulai diarahkan pada korupsi. Sesuatu yang jauh disebut dengan ula namanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang di sana melontar. Kejelekannya dilontar, sisa baiknya. Baik muncul. Jadi kalau yang buruk sudah hilang, yang baiknya muncul. Sesuatu yang baik yang muncul karena yang jeleknya telah hilang, lawannya hilang, itu disebut birrun namanya. Pakai tasydid, birrun. Marah hilang, sabar muncul. Sabar ini birrun. Tawadhu muncul, sombong hilang. Sombongnya dilontar, hilang. Tawadhunya muncul, birrun. Kalau dia melekat pada pelakunya, melekat pada orangnya, maka berubah kata birrun ini menjadi mabrurun. Maka dikenalah istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima bahasa Arabnya makbul, haji makbul. Mabrur itu adalah haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Begitu pulang jadi baik. Sifatnya melekat pada dirinya. Nah, yang di sana melontar, yang di sini puasa. Bukankah salah satu fungsi puasa mengoreksi diri? Ini bukan sekedar menahan lapar dan haus. Kalau cuma nahan lapar dan haus, nggak harus tunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Senin di hari biasa bisa puasa. Kamis bisa puasa. Karena itu, hari ini tidak disebut tanggalnya, tapi yang disebut perbuatan orang wukufnya di Arafah. Siyam yaumi Arafah. Anni ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Kata Nabi, kalau orang benar puasa Arafahnya, dia koreksi dirinya di hari itu, maka Allah akan berkenan menggugurkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang.
Makanya yang di sana tanggal 10 melontar, kita yang di sini menyembelih sifat-sifat hewani kita. Sama. Amarah yang berlebihan itu hewani. Coba lihat anjing, baru lewat udah menggonggong. Ya? Harimau belum lewat udah mengaum, marahnya berlebihan. Jadi kita sembelih itu tanggal 10 dan bacaan orang lontar dengan sembelih bacaannya sama. Bismillah ya Allahu akbar. Jadi di sana hilang, di sini hilang, selesai. Nah, jadi kalau kita benar-benar puasanya tanggal 9, tanggal 10-nya bersih dari dosa. Ya, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayo kerjakan amal soleh, tingkatkan. Saya juga mengajak dan saya mengajak pada pribadi supaya sama-sama. Ya, sama-sama baik. Mudah-mudahan kalau Allah perkenankan kita bisa ke surga bersama-sama insya Allah. Ya kalau Allah perkenankan insya Allah. Yang penting kita berusaha dulu karena surga hak prerogatif Allah. Ya bukan ketentuan manusia. Kita hanya berikhtiar, Allah yang tentukan. Seperti apa yang Allah tetapkan itu kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam rangka kita memenuhi amal soleh, kita menghindarkan maksiat, kita akan lanjutkan ta'lim kita. Mudah-mudahan ta'lim hari ini juga dinilai sebagai jihad fi sabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas ketentuannya di Quran surah ke-9 ayat 122, Quran surah ke-58 ayat 11, kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi di riwayat Al-Imam An-Nasa'i nomor hadis 233 yang menyebutkan tentang keutamaan bertaklim, bertaklum yang nilainya sama dengan orang jihad yang mempermudah mengantarkan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan kemudian dia tujukan untuk belajar, maka setiap langkahnya Allah akan jamin memudahkan dan meringankan langkah dia ke surga insyaallah. Baik, kita masuk bahasan kita. Yang tadi mukaddimah. Ini bahasan kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke bahasan kajian kitab Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Bukhari atau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani. Baik, bab yang telah kita sampaikan di pertemuan lalu dari 97 pembahasan tentang kurikulum kehidupan, kita telah mulai antarkan dengan mukaddimah Kitabul Iman, kitab pembahasan tentang iman yang berisi petunjuk bagaimana meningkatkan iman kita sekaligus menjaganya agar tidak turun sesuai dengan persoalan kehidupan yang kita jalani. Sering ada pertanyaan, Ustaz, iman saya sering kali naik turun. Kalau sedang naik semangat ibadah, kalau sedang turun malas beribadah. Bagaimana cara saya naikkan dan saya jaga supaya tidak turun? Maka Imam Al-Bukhari telah mengumpulkan rumus dari Nabi, dimasukkan dalam kitabnya, ditempatkan dalam urutan yang kedua, diberi nama Kitabul Iman. Kita teruskan pembahasan yang lalu, dan hari ini saya spesial akan buatkan bagan di papan tulis tentang rumusan dari hadis-hadis yang kita pelajari ini seperti apa gambarannya supaya nanti paham, oh ini loh 57 hadis ini maksudnya ke sini. Dan nanti kalau teman-teman bisa buatkan, tuliskan, itu lebih bagus karena syarah yang akan saya sampaikan belum tentu ditemukan di beberapa buku-buku yang jadi referensi kajian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kemarin kita bahas, saya baca ulang untuk meneruskan. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga dibaca dalam i'rab bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza babun, hadza mubtada, babun khabar. Qaul di sini badal. Kalau kita baca babun artinya penegasan. Yang akan saya terangkan di sini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Bukhari menulis kalimat menggunakan dhammah dibandingkan menggunakan kasrah. Beliau tidak katakan babu qauli tapi babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau ingin katakan bukan babnya yang penting tapi sabda Nabi yang harus kita perhatikan. Maka di sini saya akan jelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, yaitu tentang pokok-pokok keislaman yang ada 5 pokok. Yang ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ini saya mau tunjukkan Imam Al-Bukhari dengan kalimat ini menunjukkan bahwa beliau itu pakar di bidang bahasa juga. Dia bukan cuma ahli hadis. Ya, bahasa Arab pun paham. Jadi kalau saya katakan bahasa Arab paham, bukan bisa berbahasa Arab, ingat. Kalau bisa berbahasa Arab, jangankan manusia. Beo Kelapa Gading, bawa ke Mekah, ajarin bahasa Arab 3 hari, lancar dia. Kosakata kumpul, asal banyak vokab bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa halu? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah bikhair. Ahmad, aina anta? Paham dia, ngerti. Jadi kalau cuma bisa bicara, jangankan manusia, hewan diajarin yang memungkinkan dia bisa bicara, dia akan bisa. Yang memungkinkan, karena unta sudah ribuan tahun di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Baik.
Karena itu, kalau di istilah filologis di bahasa Arab, orang yang bisa bahasa Arab itu bukan yang bisa bicara bahasa Arab, tapi yang memahami kaidah-kaidah di bahasa Arab. Sastranya, kalau diumbungkan ada 4 pendekatan ilmu. 1 nahwu, ya, kedua saraf. Saraf ada 12 cabang lagi. Kemudian ada balaghah, balaghah 3 cabang lagi, ma'ani, bayan, badi'. Kemudian yang keempat arud, arud 16 cabang lagi, dikenal dengan bakhar. Ada bakhar tawil, ada madid, ada rajaz dan sebagainya. Nah, ini kalau memahami ini, itu baru disebut dengan pakar bahasa. Nah, Imam Al-Bukhari ini mengerti. Dari mana taunya mengerti beliau? Ini kelihatan kaidah ilmu nahwunya dipakai. Kalau orang biasa, dia akan mengatakan babu qaulin nabi, tapi beliau menuliskan bab qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya beliau paham bahasa Arab. Dan beliau bukan orang Arab, ingat. Imam Al-Bukhari bukan orang Arab. Beliau orang Bukhara. Bukhara di mana sekarang? Uzbekistan. Makanya tadi saya katakan, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Jongpa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Ulangi. Nah, itu. Dari Bukhara. Jadi saya mau katakan begini. Ini saking bisanya kita mempelajari, agama Islam itu ditunjuk oleh Allah dengan satu bahasa yang memudahkan kita untuk mencernanya. Dan abadi sifatnya. Dan tidak dibuat susah. Orang Uzbekistan bisa. Orang Cina bisa. Orang India bisa. Orang Indonesia pun lancar. Dan saya katakan berita gembira untuk kita semua. Lisan orang Indonesia, ini berdasar penelitian sementara, lisan orang Indonesia, itu ternyata termasuk yang paling bagus untuk adaptasi bahasa. Dia mau belajar bahasa apapun, mirip dengan penuturnya. Begitu bicara bahasa Arab, sama persis dengan orang Arabnya. Kaifa haluk? Assalamualaikum. Min aina ant? Orang Arab. Jadi kalau dibicara di radio tuh, kegiatan Arab tuh. Padahal Bandung misalnya. Nampak tuh betul. Bicara Inggris kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? Kayak orang Inggris. Jadi apapun yang dia ucapkan mirip. Coba dengarkan orang Cina misalnya, bahasa Arab. Cina nih, ya, ketahuan. India nih, ketahuan. Jadi aksennya muncul. Orang Indonesia tidak, itu anugerah yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin katakan bahwa saking diberikannya oleh Allah rahmat dalam bahasa ini, dia punya 2 keunggulan. Yang pertama, dia punya gramatikal yang bertahan di setiap masa dan tidak berubah. Silahkan cek ya. Itu alif, ba sampai ya, dari zaman Abu Jahal sampai yang sekarang, ya, itu nggak berubah. Silahkan cek. Silahkan cek. Zaman jahiliyah sampai sekarang itu alif sampai ya nggak berubah. Buktinya bacaan Quran nggak ada yang pernah berubah. Anda pernah dengar nggak? Misalnya ada Quran edisi revisi, ada? Tidak ada. Alif lam mim dari dulu sampai sekarang alif lam mim. Al-Baqarah. Alif lam mim tulisannya sama dengan Alam Nashrah, tapi bacaannya bisa beda. Alif lam mim alam lain. Dulu nggak ada harakat, tapi nggak ada perubahan. Coba lihat bahasa-bahasa lain, ada penyesuaian. Ejaan yang disempurnakan. U lama, oe, u baru, u. Ye lama, j. Ye baru, ye. Ada penyesuaian. Ini ingin saya sampaikan bahwa, ayo kita jangan merasa kecil bahwa kita itu kalaupun diberikan sholat dengan bahasa Arab, Al-Quran diturunkan bahasa Arab, apa hikmahnya? Supaya mukjizatnya bertahan di setiap masa. Dan tidak ada kekurangan kemudian untuk menggali keistimewaan-keistimewaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Iman itu tidak cukup sekedar dikatakan. Awas, qaulun, wa-nya ma'iyah, harfu ataf, diikutkan kepada huruf sebelumnya. Jadi kalau ada wawu merangkai dengan kalimat sebelumnya, maka kalimat sebelumnya tidak bisa berdiri sendiri. Mindilun wa sunduqun, ini adalah tisu dan kotaknya, maka tisu nggak bisa dipisahkan dari kotaknya. Bersama dia, wawunya ma'iyah, bersama-sama, nempel. Makanya antara tisu dengan kotak nempel tuh. Nggak bisa keluar, nggak bisa dipisahkan. Maksudnya menyatu di sini. Ya, ini kalimatnya menggunakan wawu ma'iyah. Wawu ini cuma 1 huruf Bapak Ibu, tapi dalam. Makanya mohon izin ngaji dengan saya, tolong bersabar. Kalau ada huruf yang penting saya bahas, walaupun sampai 3 pertemuan. Ya, nanti ada kitab bagus kalau mau ditulis, namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib, karya Ibnu Hisham Al-Ansari, 3 jilid. Itu menerangkan makna dari setiap huruf-huruf bahasa Arab. Yang huruf makna. Alif ada sekian huruf. Ba ada sekian makna. Ba ada 14 makna. Alif sampai dengan ke 10 makna. 10 maknanya dijelaskan pada kita semua. Ini wawu diantaranya ada huruf ataf. Ya, wawu huruf yang mengikutkan hukum pada sebelumnya. Al-imanu, kalau kita paham maknanya, kita terjemahkan.
Al-imanu, iman itu, wahuwa, yang dimaksud dengan iman qaulun, bukan sekedar perkataan, wa fi'lun, tapi harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan qaulun dengan perkataan. Nah, tidak cukup dengan perkataan, buktinya iman itu apa? Maka bukti dari iman muncul pada perbuatan. Karena itulah Allah turunkan pada kita perbuatan-perbuatan dalam bentuk ibadah untuk menunjukkan bukti keimanan kita. Apa bukti imanmu? Ibadah. Maka Allah turunkan perintah sholat. Allah nggak butuh dengan sholatnya. Allah nggak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan bacaan Qur'annya. Yang butuh itu kita untuk membuktikan kita beriman. Sebab kalau nggak kita buktikan dengan perbuatan itu, iman kita dipertanyakan. Apa bedanya orang beriman dengan yang belum beriman? Kelihatan pada perbuatannya. Karena itu setiap kalimat iman dalam Al-Quran, sering saya katakan, akan bersanding dengan perbuatan. Perbuatan dalam bahasa Arab, amal namanya. Kalau amal itu perbuatan diisi oleh iman, maka otomatis akan baik. Baik itu dalam bahasa Arab, yang disukai oleh Allah, salih namanya. Maka muncul istilah amal salih. Bismillah. Saya tuliskan sebentar ya. Saya bikin petanya di sini. Al-iman. Makna iman sudah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Iman dari kata aman itu sudah selesai. Teman-teman bisa rujuk kembali tayangan yang telah lalu. Ya. Satu, saya turunkan tabelnya pelan-pelan. Saya bikin supaya mudah untuk dipahami. Pertama, dasar iman itu qaul. Perkataan. Qaul, perkataan. Wujudnya bentuknya syahadat. Syahadatain. Ya, syahadatain itu satu untuk Allah, kedua menetapkan Rasulullah Muhammad SAW Rasul terakhir. Makanya syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masih ingat tadi hukum wawu yang saya sampaikan? Ataf ikut pada sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya yakin Allah Tuhan saya, tapi kalimat selanjutnya nggak diteruskan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia nggak yakin bahwa Nabi Muhammad Rasul terakhir, maka syahadatnya tertolak. Nggak sempurna. Maaf. Ada syarat ujian masuk perusahaan, mesti nilainya 2. Dua-duanya mesti lulus. Ya, satu soal, kemudian yang kedua satu soal lagi. 2 ini mesti lulus. Kalau dua-duanya nggak lulus, cuman satu saja jawabannya benar, maka dia tidak dianggap lulus. Kalau dua-duanya salah, tidak juga dianggap lulus. Mesti dua-duanya benar. Orang bersyahadat, unsurnya 2, makanya disebut syahadatain. 1, menetapkan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, dan dipertuhankan tidak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, cara beribadah menyembah kepada Allah ini, membuktikan Allah adalah Tuhan, maka mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Paham? Jika ada orang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi bukan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka syahadatnya tertolak. Jelas? Saya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi Nabinya Asep, berasal dari Sukabumi misalnya. Nah, bukan. Tidak. Awas hati-hati, karena di Jawa Barat sekarang tiap bulan muncul Nabi baru. Betul, saya tidak bercanda. Saya diskusi dengan MUI Jawa Barat, muncul Nabi baru hampir tiap bulan. Awas hati-hati ya. Ini, termasuk mohon maaf. Saya Tuhannya sama-sama Allah. Saya mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi bukan yang terakhir. Yang terakhir namanya Ahmad misalnya. Hah? Jelas ya? Atau yang terakhir namanya Fulan. Tidak. Sepanjang ada kalimat demikian, maka syahadatnya muncul persoalan di sini. Jelas? Oh, saya tidak mengakui semuanya. Maka jelas itu bukan Muslim. Dia tidak beriman. Saya mengakui Allah adalah Tuhan yang terakhir. Terakhir. Tuhan yang awal. Awal dan akhir. Tidak ada Tuhan selain Allah. Benar. Awal, akhir, selesai. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul yang terakhir. Benar, sampai sini. Tapi saya pun mengakui bahwa ada orang maksum selain Nabi di akhir zaman. Tetap, karena sifat maksum itu hanya melekat kepada Nabi. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia maksum, ini Anda mengatakan ada Nabi baru selain Nabi Muhammad SAW. Jelas? Ini harus paham ya. Ini kaidah dasar. Ulang. Iman bentuknya qaul, perkataan, wujudnya syahadatin. Saking pentingnya kita mengecek keimanan kita, maka setiap hari Allah munculkan kalimat syahadat dalam hidup kita. Paling minimal kita ucapkan 5 kali dalam sehari. Bukankah dalam sholat kita bersyahadat? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Subuh, zuhur ucapkan lagi, asar ucapkan lagi, maghrib ucapkan lagi, isya ucapkan lagi. Nah, yang belum tahu itu diperdengarkan 5 kali juga dalam sehari.
Supaya dia tidak punya alasan di kemudian hari ketika Allah tanya. Saya nggak tahu cara syahadat ya Allah. Saya nggak paham Allah. Saya dengarkan kepada kamu 5 kali dalam sehari. Setiap hari. Saya kasih usia kamu sampai 70 tahun. Dikalikan 5 aja dalam sehari. 365 kali 5 kali 70 tahun. Berapa kali saya perdengarkan? Kalau sekali saya perdengarkan kamu belum paham, wajar. 2 kali, wajar. 365 kali dalam setahun, kalikan 70 kali. Berapa? Saya hitung dulu ya Allah. Nggak usah dihitung. Oh. Bentuknya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenalkan Allah. Bukankah setelah itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Bukankah setelah itu yang kedua? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jelas ya? Kalau sudah bersyahadat, berarti dia punya kunci iman yang bisa mengantarkan kepada surganya. Tapi ingat, surga itu punya pintu. Ada pintunya. Jadi kalau Anda punya kunci, tapi nggak ada pintunya, buat buka apa itu? Pintu nggak ada, kunci ada, ya mau buka apa? Saya mau ke surga nih, pintu yang mana? Sini nggak cocok, situ nggak cocok. Emang ente mau buka yang mana? Nggak tahu, yang ada kuncinya aja. Karena itu ketika angin menginginkan surga, mesti ada pintunya. Mesti ada pembuktiannya. Maka diteruskan, kata Nabi SAW, dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam satu kalimat yang ringan, al-imanu qaulun, pertama diikrarkan dengan lisan, yang kedua wa fi'lun, wa amalun, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pintunya, perbuatan. Maka amal perbuatan ini memiliki 2 arti, 2 aspek yang paling utama. Satu, sebagai pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan apa yang kita katakan. Pembuktian dari iman. Kalau ini pernyataan, ada pernyataan, buktinya apa? Kan iman itu bahasa hati. Kalau setiap bahasa hati, keyakinan yang paling kuat mesti dimunculkan dalam bentuk perbuatan. Seperti nampak apa, supaya kelihatan nampak apa yang ada dalam hati. Ingat, saya sering katakan, semua perbuatan hati butuh pembuktian supaya kelihatan apa yang ada dalam isi hati. Kan pertemuan lalu saya katakan, mirip-mirip iman itu cinta. Cinta itu keadaan hati. Ketika dikatakan baru jadi pernyataan, butuh pembuktian. Aku mencintaimu, itu baru pernyataan. Apa pembuktiannya? Tuliskan namaku di buku nikah kita. Sehingga kita punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya? Itu bukti namanya. Catat. Jelas ya? Nah, iman juga begitu pernyataannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya beriman. Kata Allah, kalau cuma mengatakan aja, jangankan kamu, beo aja bisa mengatakan gitu. Ayo beo syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apa bedanya Anda dengan beo? Mesti ada pembuktian. Untuk membuktikan kita beriman, maka diujilah oleh Allah dengan perbuatan. Perbuatan itu yang disebut amal soleh namanya. Turunlah amal. Ini amal. Karena yang turunkan itu Allah, itu fi'lun itu bentuk perbuatan umum. Kalau sudah dieksekusi namanya amal. Makanya ketika dieksekusi dipertanggungjawabkan. Karena itu dalam Al-Quran semua perbuatan yang dipertanggungjawabkan disebut amal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ